Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita Kamis masa biasa pekan pertama yang dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45, demikian bunyinya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, sembuh secara lahir dan batin. Kehadiran Yesus memperlihatkan kerahiman Allah. Yesus selalu mengalirkan rahmat surgawi kepada mereka yang percaya dan memohon dengan rendah hati. Kerahimannya selalu tergerak oleh belas kasih. Injil hari ini, Kamis masa biasa pekan pertama, mengisahkan penyembuhan orang kusta. Dengan penuh keyakinan, seorang kusta datang ke hadapan Yesus dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tergerak oleh belas kasihan, Yesus menanggapi permohonan orang kusta. Yesus mengulurkan tangannya, menjamahnya, serta berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Yesus menjawab permohonan orang kusta dan membuatnya menjadi tahir dengan sentuhan dan kata. Ini menunjukkan bahwa Yesus selalu peduli dan menanggapi setiap orang yang datang kepadanya dengan rendah hati dan keyakinan. Penyakit kusta pada zaman dulu dianggap penyakit berbahaya dan tidak tersembuhkan. Orang menderita kusta dijauhi, diasingkan dan diberi tanda seperti lonceng diikatkan di kakinya, sehingga tanda agar orang lain tahu ambil jarak, menjauh bila mereka lewat. Lebih dari itu, orang kusta dianggap orang najis. Lebih menyedihkan dari penderita COVID yang harus di lockdown. Sungguh penderitaan lahir dan batin. Tetapi orang kusta dalam Injil tidak ragu untuk mendekat kepada Yesus. Dia datang berlutut memohon dengan rendah hati untuk disembuhkan. "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tindakan dan kata-katanya menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan. Yesus pun menyembuhkan si kusta. Si kusta sembuh bukan saja secara jasmani tetapi juga secara sosial, yaitu diterima dalam masyarakat, bahkan sampai pada iman kepada Allah. Yesus mau menyelamatkan manusia seutuhnya. Selamat dalam
arti kitab suci berarti relasi baik dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, dan seluruh alam lingkungan semesta. Dan itulah yang dialami orang kusta. Saudara-saudari, Yesus selalu siap sedia untuk menyembuhkan, baik itu secara fisik, spiritual, dan perasaan kita. Cukup dengan sederhana, yaitu kita memohon dengan rendah hati dan kesungguhan hati. Kita butuh kesembuhan dalam banyak hal dalam hidup ini. Kita boleh dapatkan itu bila mau dari hati terdalam mendekat kepada Yesus. Yesus selalu berbelas kasih melihat orang yang datang kepadanya. Yesus selalu siap sedia mentahirkan dan menyembuhkan dengan kasih kerahimannya. Datang dan mendekatlah selalu kepada Yesus yang Maha Rahim itu. Pasti kita disembuhkan, disegarkan, dan dilegakan. Semangatlah selalu, pace ebene, berkat Tuhan selalu menyertai.